Hai guys, as request ini ada sebuah CPU cooler murah dari ID Cooling. Dan wadahnya ini memang kayak gini ya, kayak wadah mug buat souvenir. Polos dan gak ada info spesifikasi sama sekali. Bahkan di websitenya pun gak ada. Tapi kita bisa cek di distributornya Berlian.com. Oke, langsung aja kita buka dan kita lihat isinya. Ini bahkan nggak dapat buku petunjuk pemasangannya ya. Anyway, kita dapetin 2 set bracket. Dan yang satu ini kalau dilihat dari bentuknya pasti untuk soket AMD. Sepasang ya, yang plastik kotak ini untuk bagian belakang mobo dan kedua batang besi ini buat masang coolernya. Dan yang sepasang lagi ini jelas buat soket Intel yang menurut spesifikasi support sampai LGA 1700. Jadi walaupun ini CPU cooler murah, tapi pemasangannya dibaut, nggak pakai klip cantolan yang biasanya menyusahkan itu. Dan ini kita dapetin bautnya 4 biji. Terus kita juga dapetin thermal paste packing odol. Keren nih, ID Cooling TG05. Oke, penampakan coolernya sendiri kayak gini ya guys, ukuran compact yang simpel dan minimalis. Dan ini juga pakai fan yang modelnya mirip SE902SD, 92 mili, warna hitam non-RGB. Dan untuk bagian atasnya ini dilapisin cover warna hitam polos tanpa logo apapun, cuman ada tonjolan ujung headpipe aja. BTW, fin heatsinknya ini kerasa tebel banget guys, nggak kayak cooler low budget lainnya yang gampang peok. Pokoknya oke lah buat quality cooler yang satu ini. Ini kelihatan ada 3 headpipe yang didesain miring ke belakang supaya punya clearance yang aman dengan RAM. Baseplate-nya ini rata, cukup mulus dan kabel fan-nya pun pakai yang 4 pin PWM. Nah, di sini aku mau bandingin cooler yang satu ini dengan Deepcool AG200 yang masih merupakan the best CPU cooler di harga 150 ribuan versi OpenID. Walaupun ukurannya sama, tapi desain blade fan keduanya berbeda. Fin heatsinknya pun M40392 kelihatan lebih rapat, jumlahnya lebih banyak, begitu pula luas atau lebarnya. M40392 sedikit lebih luas, ini jelas karena pakai 3 headpipe ya. Sedangkan untuk finishing baseplate-nya aku rasa keduanya 11-12. Oke, jadi gitu aja. Sekarang kita pasang terus bandingin performa kedua cooler ini. Untuk praktek pemasangan, aku pakai mobo Intel soket LGA 1150. Dan pertama-tama kita harus pasang bracket besi sepasang yang untuk Intel ini ke baseplate cooler. Posisinya nekuk keluar gini ya guys. Dan kita baut pakai baut kecil bawaan cooler. Terus kita pasang backplate plastik hitam ini di bagian belakang mobo. Posisinya yang ada cekungannya di bawah gini ya guys. Dan untuk pengujian nanti aku pakai thermal paste Deepcool Z5. Kalau udah, kita tinggal pasang coolernya. Pasin keempat baut di keempat lubang di bracket. Dan kalau ngerasa kurang atau nggak pas di keempat lubang, ini bautnya bisa kalian geser-geser kok. Karena emang bisa untuk beberapa soket sekaligus. Pokoknya ini masangnya simpel deh, nggak perlu lepas fan. Tapi jangan sampai lupa, kalian colokin juga kabel fan-nya ke mobo. Clearance dengan RAM 100% nggak ada masalah. Jauh banget guys. Ini karena desain headpipe-nya yang serong ke belakang kayak Deepcool AG400. Nice! Dan FYI, ID Cooling ini kayaknya share desain dengan Silence M403. Namanya pun sama guys, tapi ID Cooling ini kelihatan lebih solid. Next kita uji performanya pakai Ryzen 7 1700 di 3,2 GHz fixed clock.
Nggak lupa juga aku set fan M40392 ini ke full speed dengan RPM yang dibaca aplikasi ada di 2300-an. Sedikit berisik, tapi masih oke lah kalau dibandingin sama fan Deepcool AG200 yang kalau di set full speed bisa nyampe 3200 RPM. Tapi kalau di setting auto dan proses jalan standar, keduanya bisa jadi silent banget. Pertama-tama kita jalanin CPU Benz, dan di sini M40392 mencatat suhu maksimum yang adem banget, yakni 39,3 derajat Celcius. Sedangkan AG200 suhu maksnya terbaca di 41,0 derajat. M40392 lebih unggul dengan beda yang lumayan guys. Sebagai pembanding, ini aku masukin juga hasil tes saat pakai cooler with steel bawaan AMD. Kedua, kita tes di WeFrame Benchmark. Di tes multicore ini, M40392 dapetin suhu max cuman 41 derajat. Dan pembandingnya, AG200 dapetin suhu max yang lebih tinggi, yakni 44,6 derajat. Padahal suhu segitu udah jauh lebih adem dibandingin kalau pakai Ritzel yang bisa lebih dari 50 derajat. Ketiga, kita tes di Cinebench R20. Di tes yang berat ini, M40392 suhu maksimumnya pun cuman ada di 45,8 derajat. Walaupun CPU package powernya sedikit lebih rendah kalau dibandingin saat tes AG200, tapi AG200 bisa nahan suhu prosiku di 49,4 derajat. Tapi itu pun masih jauh lebih unggul lagi kalau dibandingin sama Ryzen bawaan AMD. Terakhir, aku coba singkat di 3D Mark CPU Test. Bedanya pun bisa kelihatan di sini. Jadi jelas ya, predikat the best CPU cooler di harga 150 ribuan versi OpenID berpindah dari Deepcool AG200 ke ID Cooling M40392 ini. Build quality oke, performa oke, harga oke. Cuman fan-nya aja yang masih bisa diimprove. Dan mungkin lawannya sebanding adalah AG300. Tapi sayang harganya mepet-mepet 200 ribu. Jadi yang penting jangan lupa like dan subscribe ya. See you!